Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandritalupi Kabupaten Bulukumba dalam satu video vlog Bahar Smith di mana dia melakukan permohonan maaf sambil menangis dan meminta para ulama, habaib dan kiai bersatu. Ada satu pernyataan yang sering diulang-ulang oleh Bahar Smith termasuk pada konten waktu itu, di mana dia mengatakan bahwa jangan membeda-bedakan antara penceramah yang tegas dengan penceramah yang lemah lembut. Karena menurutnya kedua sifat ini dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian karena sepertinya Bahar Smith ini gagal memahami apa itu arti tegas dan bagaimana itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Bagaimana yang dimaksud dengan lemah lembut. Nah, bagaimana potongan pernyataan videonya, dan segera juga saya akan tampilkan seperti apa pernyataan dari Habib Novel yang menganggap bahwa itu hanya alibi bagi orang-orang yang selalu mengkategorikan bahwa dirinya adalah pendakwah atau ulama yang tegas atau habaib yang tegas, lalu yang lainnya lembut. Tetapi pada prinsipnya dia berlindung dengan kata-kata tegas di balik caci makinya, di balik provokasinya di masyarakat. Ulama yang dakwah lembut dengan kelembutannya, kami yang tegas yang keras dengan ketegasan dan kekerasan kami. Dua-duanya sama, mencerminkan kepribadian Rasulullah SAW. Yang lembut jangan dihilangkan tegasnya Nabi. Kita juga yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan. Ayo, udah sudah. Semua bersatu. Yang paling lancang dan kurang ajar dan menistakan medan dakwah ini adalah ketika mengatakan, oh kita dakwah itu macam-macam, lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan, keras tegas seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditegur ini cacian makian nggak sesuai, oh ini caci maki seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mulutnya nggak kayak comberan. Umar bin Khattab mulutnya nggak kotor kayak begini. Sungguh ketika orang mengucap begini, yang kayak begini mencoreng, berarti dia mengatakan mulutnya Umar bin Khattab, mulutnya Ali bin Abi Thalib, mulutnya penista. Mulut kotor, mulut busuk, sama seperti dia, waliyadzubillah min dzalik. Ketegasan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar dan Utsman nggak ada hubungan dengan cacian dengan makian. Cacian dan makian tidak mewakili Ali bin Abi Thalib. Cacian, makian, provokasi tidak mewakili Umar bin Khattab. Cacian, makian, provokasi nggak mewakili Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tidak mewakili Nabi Muhammad. Tapi kita tahu siapa yang terwakili dengan cacian dan makian? Syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis. Saya kira kita sudah mendengar, perlu kami pertegas ya, ini penting, ini saya kasih tahu Bahar. Dari penjelasan Habib Novel bin Jindan sepertinya beliau paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang selama ini mengangkat ke permukaan soal isu adanya ulama yang lembut dan ulama yang tegas adalah merupakan salah satu cara untuk bersembunyi di balik cacian-cacian, makian-makian yang selama ini dia lakukan pada saat melakukan ceramah. Tetapi di sini saya akan menegaskan dan sekaligus menjelaskan kepada Bahar dan seluruh budak-budaknya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tegas itu. Jadi tegas itu adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kepastian, ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan, serta tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau opini orang lain. Orang yang tegas biasanya memiliki integritas yang kuat, prinsip yang jelas, dan mampu mempertahankan keyakinan serta pendiriannya. Namun keberanian dan ketegasan harus disertai dengan kebijaksanaan dan empati. Ini saya garis bawahi, Bahar ya. Jadi ketegasan itu tidak berdiri sendiri. Dia mesti dibarengi dengan keberanian yang disertai dengan kebijaksanaan dan empati, dan sekaligus untuk memastikan keputusan yang diambil
atau apapun yang dibicarakan tepat dan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Bukan justru pernyataan-pernyataan kita itu menimbulkan perpecahan, membuat masyarakat terbelah di lapangan. Nah, yang terjadi selama ini kan itu yang kalian lakukan. Sementara kalau lemah lembut itu adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kelembutan, kebaikan hati, dan kemampuan untuk berbicara atau bertindak dengan cara yang lembut dan sopan. Orang yang lemah lembut cenderung menghindari konfrontasi atau konflik, dan lebih memilih menggunakan kata-kata dan tindakan yang tenang dan terkontrol dalam situasi yang sulit atau tegang. Mereka juga seringkali dapat meredakan situasi atau menenangkan orang lain yang sedang marah atau kesal. Namun kelembutan juga harus disertai dengan kekuatan dan ketegasan yang tepat dalam menghadapi masalah atau situasi yang memerlukan tindakan yang lebih kuat. Ini yang dimaksud dengan lemah lembut ini, Bahar ya. Jadi kamu ini jangan seolah-olah kau ini adalah masuk dalam kategori ulama atau pendakwah yang tegas. Padahal lemah lembut bukan berarti tidak bisa tegas. Itu harus kau tahu itu, Bahar. Dan seluruh antek-anteknya ini, terutama yang selalu keluar-keluar di media sosial, saya harus rebonding cara berpikirnya. Nah, saya juga perlu sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat di Nusantara. Jadi ini menjadi salah satu barometer kita sebenarnya bisa menilai orang. Apakah orang ini masuk di dalam kategori orang yang mengikuti cara berdakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada beberapa hal yang mesti dijadikan acuan bagi kita untuk memberikan penilaian kepada orang. Apakah dia berdakwah ala Rasulullah, ala Wali Songo, atau dia berdakwah ala Dajjal? Nah ini. Nah, kalau Rasulullah jelas sekali cara berdakwahnya. Yang pertama, pasti beliau bersikap lembut dan sabar dalam memberikan dakwah dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Itu pasti itu. Jadi dia hanya memberikan gambaran-gambaran kebaikan. Biarkan orang yang mau menerima dengan ikhlas ajaran itu, mau dengan ikhlas menerima pengetahuan itu. Kalau itu sifatnya pengetahuan, jangan kemudian dipaksakan, dijojali masuk di kepalanya sampai ditanya berulang-ulang seperti yang selalu mereka lakukan, berteriak-teriak sambil di ujung-ujungnya itu selalu takbir. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar dan menghindari bahasa yang kasar atau membingungkan. Nah, bagaimana dengan Bahar? Kita tahu yang terakhir ini bagaimana dia mengatakan anjing, babi, dan seterusnya. Nah, ini sangat tidak mencerminkan seorang pendakwah yang mengikuti Rasulullah. Lalu dia selalu mengklaim dirinya tegas. Bukan tegas namanya itu. Itu namanya tidak beradab. Nah, yang ketiga, pasti dia akan berusaha untuk mendekati hati pendengar dengan cara yang ramah dan menyenangkan. Nah, tidak dengan cara yang beringas, yang membuat orang seolah-olah mau diajak untuk melakukan perang. Siap bela ini, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Rasulullah. Apa itu? Itu cara-cara jahiliyah itu yang begitu, Bahar. Nah, seterusnya mampu memberikan contoh teladan dengan perilaku yang baik dan moral yang mulia. Nah, lihat sendiri bagaimana Bahar ini dan antek-anteknya. Selain itu harus menghormati dan memuliakan pendengar, tidak memandang rendah atau meremehkan mereka. Nah, yang selama ini mereka selalu menjadikan jemaah ini seolah-olah sebagai budaknya, yang mampu dia atur apa saja, yang mampu dia dikte dengan seluruh kata-katanya yang kasar itu dan merasa paling tegas. Padahal yang dilakukan adalah melakukan doktrin terhadap jamaah. Selanjutnya, menggunakan hikmah dalam memberikan dakwah, yakni memilih waktu dan tempat yang tepat dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana mereka kalau melakukan dakwah hari ini? Justru kebalikannya dari ini semua. Justru dia selalu mendorong adanya konflik di dalam pikiran orang yang menjadi jamaahnya.
selalu menimbulkan ketegangan dan atau konflik. Nah, ketegangan yang dibangun itu seperti misalnya yang baru-baru ini terjadi. Ketika dia bicara, karena dia bicara di Madura, seolah-olah menggambarkan orang Madura itu adalah orang yang senang melakukan kekerasan. Padahal mestinya Bahar tidak lakukan itu. Sebagai penceramah yang baik, mestinya dia harus mampu memberikan dakwah yang hikmah. Nah, justru sebaliknya yang terjadi. Nah, selanjutnya cara berdakwah Rasulullah itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan integritas yang tinggi. Tidak mengada-ada atau memalsukan fakta. Nah, ini juga banyak yang terjadi. Bahkan hadis-hadis yang tidak seharusnya digunakan, itu dia gunakan untuk kepentingan bagaimana mengukuhkan identitasnya sebagai seorang yang merasa sebagai cucu Nabi. Dan sampai hari ini hal itu masih menjadi perdebatan para ulama. Tetapi kadang-kadang dia memaksakan bahwa inilah maksudnya ini. Padahal itu orang masih sifatnya khilafiyah di sana. Atau orang masih berbeda pandangan terhadap ayat-ayat atau hadis yang dibaca. Tapi dia patok mati di situ. Nah, itulah betapa tidak jujurnya di dalam memberikan dakwah. Betapa dia sangat tidak berintegritas di dalam berdakwah, mengada-ngada dan memalsukan fakta-fakta. Nah, yang terakhir, selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah dalam melaksanakan tugas dakwanya. Yang dilakukan adalah kadang-kadang di ujung dakwanya mereka mendoakan orang supaya hidupnya hancur, mendoakan orang supaya dia tidak rukun suami istri, mendoakan orang supaya sakit dan seterusnya. Nah, saya kira ini semua yang dilakukan adalah pelanggaran di luar daripada adab dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya kira kalau 8 hal yang saya sampaikan ini mampu dilakukan, maka betul-betul dakwah tersebut adalah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa pentingnya sikap sabar, kelembutan, kebijaksanaan dan kejujuran dalam berdakwah. Semua sikap ini dapat memudahkan pendengar untuk menerima ajaran Islam dengan mudah dan membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Nah, yang terjadi selama ini apa? Justru kemudian membuat hati jamaahnya keras dengan mata yang melotot, yang selama ini orang tidak pernah berpikir untuk satu sama lain saling memangsa. Dengan lahirnya mereka, dengan adanya mereka yang tampil di publik, panggung-panggung, melakukan ceramah, melakukan doktrin-doktrin, kebalikan dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah pola-polanya, maka yang terjadi adalah muncullah orang-orang yang bebal, yang seolah-olah paling paham agama, padahal sebenarnya tidak ada yang dia paham. Lalu siapa yang salah? Ya, penceramahnya, gurunya yang salah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.